Kalau kabar ini benar-benar segera diumumkan secara resmi, aku rasa bukan cuma oleh yang lega. Jutaan pendukung timnas Indonesia juga ikut menghela napas. Kenapa? Karena yang sedang kita bicarakan bukan sekedar transfer seorang pemain, bukan sekedar oleh Romni pindah klub, tapi ini bisa menentukan seberapa kuat lini depan timnas dalam beberapa tahun ke depan. Bayangkan aja, di saat banyak rumor menyebut oleh bisa saja pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Persib Bandung, justru muncul kabar dari media Belanda, Fortuna Today, yang melaporkan bahwa Ole telah menjalani tes medis bersama Fortuna Sittard. Bahkan laporan tersebut menyebutkan Romani sudah menyepakati kontrak berdurasi 2+1 tahun. Kalau laporan ini nanti benar-benar dikonfirmasi secara resmi oleh klub, maka satu hal yang paling penting adalah Ole tetap bermain di Eropa. Tentu kabar ini sangat baik untuk kita semua dan untuk masa depan timnas Indonesia. Dan percaya deh, ini bukan kabar baik biasa. Ini kabar yang bisa membuat level permainan Garuda semakin meningkat. Kenapa aku bisa bilang begitu? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja. Jadi gini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana karakter permainan Ole Romani, Ole bukan tipe striker yang cuma berdiri di kotak penalti menunggu bola datang. Justru kekuatan utamanya ada pada mobilitas, ya enggak? Dia senang turun menjemput bola, membuka ruang, melakukan pressing, membantu build up sampai berlari tanpa bola untuk menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Banyak orang mungkin hanya melihat gol, padahal kontribusi Ole jauh lebih besar loh daripada sekedar mencetak angka di papan skor. Saat bersama timnas misalnya, kita sering melihat bagaimana lini depan timnas menjadi jauh lebih hidup ketika Ole berada di lapangan, iya kan? Pressing lebih rapi, transisi menyerang lebih cepat, back lawan dipaksa terus mengambil keputusan dalam tekanan. Dan semua itu, tahu nggak? Lahir dari kebiasaan bermain di level sepak bola Eropa, bukan main di Liga Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang coba deh bayangkan kalau Ole bermain setiap minggu di Liga Belanda. Apa yang terjadi? Dia akan terus menghadapi back-back yang punya disiplin tinggi, tempo pertandingan tetap cepat, tekanan fisik lebih tinggi. Keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Lingkungan seperti inilah yang terus mengasah kualitas seorang pemain. Karena kualitas pemain bukan hanya dibentuk saat latihan, tetapi juga dibentuk oleh kualitas lawan yang dihadapi setiap akhir pekan. Semakin tinggi level kompetisi, semakin cepat pula perkembangan seorang pemain. Inilah alasan kenapa aku pribadi lebih senang kenapa Ole bertahan di Eropa, teman-teman. Kalau kalian gimana? Sama nggak? Bukan berarti Liga Indonesia itu jelek loh ya. Sama sekali tidak. Liga Indonesia berkembang kok. Atmosfer supporternya luar biasa. Persaingannya juga semakin menarik, kan? Tetapi kalau bicara soal murni peningkatan kualitas individu, pemainnya menjadi andalan timnas, ritme kompetisi Eropa masih berada beberapa tingkat di atas liga kita.
dan timnas Indonesia justru akan menikmati hasilnya. Betul kan? Dan ketika jeda internasional tiba, semua peningkatan itu dibawa ke timnas. Jadi yang berkembang bukan hanya oleh, tetapi kualitas permainan timnas juga ikut naik. Aku yakin banget nih, Ole akan mendapatkan menit bermain di Fortuna Sittard dan menemukan ketajamannya kembali. Sama kayak Nathan, ya kan? Pas dulu di Swansea City, banyak yang bilang ia sudah habis. Tetapi ketika balik lagi ke Belanda, ia bermain reguler dan menemukan performa terbaiknya, ya kan? Malah ia berhasil mengantarkan klubnya promosi. Teman-teman, coba deh lihat Jepang, Korsel, Australia, bahkan Uzbekistan. Kenapa mereka mati-matian mendorong pemainnya bermain di Eropa? Karena mereka tahu tim nasional yang kuat dibangun dari pemain-pemain yang setiap pekannya menghadapi kompetisi lebih tinggi di Eropa sana. Ketika mereka pulang ke negaranya, bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga tetapi juga membawa standar permainan baru. Indonesia sekarang mulai memasuki fase yang sama. Semakin banyak pemain inti bertahan di Eropa, semakin tinggi kualitas timnas Indonesia. Betul nggak sih? Jujur, saat rumor Persib muncul, banyak yang senang, ada juga yang meradang. Dan aku pribadi agak sedih sih. Khawatir loh awak ini. Ya wajar sih. Liga Indonesia tentu akan semakin menarik kalau Ole benar-benar datang. Tetapi kalau kita berbicara demi kepentingan timnas Indonesia dalam jangka panjang ya, bertahan di Eropa adalah pilihan yang lebih menguntungkan. Ya enggak teman-teman? Karena timnas membutuhkan Ole yang terus berkembang, bukan Ole yang berhenti berkembang. Dan perkembangan itu terjadi ketika setiap minggu dia dipaksa menghadapi lawan dengan kualitas tinggi di Eropa sana. Kalau kalian setuju dengan pendapatku, tulis yes di bawah ya. Nah, di Fortuna Sittard bisa jadi titik kebangkitan Ole. Kalau benar kontraknya berdurasi 2 plus 1 tahun, berarti klub melihat Ole Remeni sebagai bagian dari proyek mereka, teman-teman. Ini penting banget loh, karena pemain akan jauh lebih percaya diri ketika klub benar-benar memberi kepercayaan. Yang dibutuhkan sekarang tinggal 1 menit bermain. Kalau Ole mendapatkan kesempatan reguler, aku optimis performanya bersama timnas Indonesia juga akan ikut melonjak. Ya enggak? Apalagi Indonesia sedang bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan penting di level internasional, terkhususnya Piala Asia 2027 di Januari mendatang. Memiliki striker yang rutin bermain di Eropa jelas menjadi keuntungan besar loh teman-teman. Jadi menurut aku, kabar ini jauh lebih besar daripada sekedar berita transfer. Ini adalah investasi untuk masa depan timnas Indonesia. Oleh Remeni yang terus bermain di Eropa berarti timnas memiliki striker yang setiap pekan ditempa di kompetisi dengan standar tinggi. Dan kalau tren ini terus berlanjut, ya kan, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan Indonesia benar-benar mampu bersaing dengan negara-negara elit Asia. Sekarang kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Kalau itu benar-benar terjadi, wah, maka satu kalimat yang paling pantas kita ucapkan, yaitu Alhamdulillah. Karena
bukan hanya masa depan Ole Romani yang semakin jelas, tetapi masa depan lini depan timnas Indonesia juga terlihat semakin cerah. Jadi, menurut kan gimana? Apakah pilihan Ole stay di Eropa menjadi keputusan yang paling tepat? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.